Di dunia pedang dan kehormatan, seorang bocah desa memilih jalan yang tak pernah bisa kembali. Bukan pahlawan, bukan orang suci. Hanya manusia yang ingin hidup dan mencari arti hidup dengan pedang di tangannya. Inilah alur cerita manga Vagabond Volume 1, kisah kelahiran sang legenda Miyamoto Musashi. Medan Perang Sekigahara. Angin membawa bau darah dan ribuan tubuh berserakan di atas tanah yang becek. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Shinmen Takezo berbaring dengan luka dan lumpur di tubuhnya. Dia memandang langit kelabu, menyebut dirinya sendiri sebagai seorang yang gagal, sementara tubuh-tubuh lain melewatinya menuju kematian. Saat pagi datang, seorang pemuda lain terbaring tak jauh dari sana. Hon Niden Matahachi, sahabat Takezo. Dia berbisik, meminta maaf kepada ibunya dan kepada Otsu karena meninggalkan Sakushu hanya untuk gagal membuat nama untuk dirinya sendiri. Matahachi mendengar langkah mendekat. Dalam ketakutannya, dia mengira itu adalah pemburu pengungsi. Tapi, suara yang datang itu berkata, "Aku juga selamat." Itu adalah Takezo, yang berdiri dengan luka, namun matanya masih menyala. Mendengar suara itu, Matahachi menangis. Air matanya jatuh di atas tanah penuh darah. Keduanya meninggalkan ladang kematian itu bersama-sama. Malam turun, dan di dalam hutan yang gelap, Takezo membantu Matahachi yang pincang berjalan perlahan. Mereka duduk di bawah pohon, dan Takezo berkata dengan nada tenang, "Begitu kita temukan desa, kita akan dapatkan obat." Matahachi menatap gelap hutan dan berkata dengan suara lirih, "Kita meninggalkan Sakushu untuk membuat nama. Tapi yang kita lakukan hanya menebas rumput, bukan musuh." Di saat Matahachi masih meratapi kegagalan mereka, Takezo tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya. Sementara Matahachi terus berbicara, dia berkata, "Kalau aku mati, jaga Otsu untukku." Namun sebelum sempat dijawab, tiba-tiba sebuah pedang menempel di leher Matahachi. Dia mengira itu Takezo dan tertawa kecil. Tapi ketika menoleh, dia melihat seorang samurai musuh dengan mata dingin. Matahachi tersentak, jatuh mundur, berusaha menghindar. Namun pedang itu menebas lengannya dan dia berlari ketakutan memanggil Takezo. Dia melihat Takezo sedang bertarung dengan samurai lain, dengan brutal menyeruduk kepala musuhnya dan membenturkan ke pohon hingga retak. Musuh itu terjatuh, dan Takezo berbalik ke arah Matahachi. Sebuah batu besar diangkat Takezo dan dilempar tepat ke arah samurai yang mengejar Matahachi. Tak berhenti di situ, Takezo mematahkan sebuah cabang pohon, menghantamkannya ke kepala musuh, dan menancapkannya ke lehernya. Hanya tinggal satu samurai yang tersisa. Tubuhnya gemetar ketakutan saat mata Takezo menatapnya. Takezo tersenyum kecil, dan dengan tenang, dia menghabisi nyawa musuh terakhir itu. Bulan bersinar terang di atas mereka saat Takezo dan Matahachi kembali berjalan. Langkah mereka berat, namun penuh tekad. Takezo berkata dengan mata yang menyala, "Tak mungkin aku mati di sini. Aku adalah Shinmen Takezo." Matahachi mengulang kalimat itu dengan suaranya yang bergetar.
kita akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Namun, kata-kata itu diakhiri dengan napas lemah sebelum Matahachi akhirnya ambruk ke tanah. Takezo berlari ke dalam hutan, mencari desa untuk meminta bantuan. Dia berjalan di antara tubuh-tubuh yang membusuk, dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Takezo muntah di atas salah satu tubuh, perutnya mual oleh bau kematian. Saat dia mendongak, dia melihat sebuah sosok berdiri di dekatnya, bagaikan bayangan di bawah cahaya bulan. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan kimono, memperhatikannya dalam keheningan malam. Dan di sanalah kisah Takezo benar-benar dimulai. Saat fajar menyapa, Takezo dan Matahachi terbangun di sebuah rumah sederhana. Untuk sesaat, mereka merasa lega. Mereka masih hidup. Di tempat lain, seorang wanita, Oko, duduk merias wajahnya dengan lipstik. Langkah kakinya mendekat ke Takezo, membuatnya terkejut, namun Oko hanya tersenyum dan mengajaknya minum bersama. Matahachi yang setengah mabuk memanggil Takezo untuk duduk bersama. Tapi Takezo berdiri dan berkata dengan tegas, "Kita harus pergi. Kita sudah sembuh." Namun, sebelum mereka pergi, suara lonceng kecil terdengar. Wanita yang menyelamatkan mereka di medan perang duduk di lantai, membunyikan lonceng itu perlahan. Matahachi berbisik kepada Takezo, "Kita harus berterima kasih pada mereka sebelum pergi." Oko memandang mereka, lalu berkata dengan nada tenang, "Jika kalian mau, tetaplah di sini. Tentara buronan masih diburu." Tak hanya itu, Oko menawarkan putrinya, Akemi, untuk dinikahkan kepada salah satu dari mereka. Dia menoleh pada Akemi dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang kau pilih?" Matahachi menjadi gelisah, wajahnya memerah. Namun, Akemi hanya berdiri, memandang mereka dengan mata kosong, lalu berjalan keluar ruangan, meninggalkan keheningan. Hari berganti. Takezo berjalan di hutan dengan keranjang di tangannya, memunguti jamur satu persatu. Namun, tiba-tiba Akemi muncul dan menendang keranjang itu, membuat jamur-jamur berhamburan di tanah. "Itu beracun," kata Akemi dengan nada datar. Mereka berdua kemudian memunguti jamur bersama-sama. Di antara keheningan, Akemi memandang Takezo, bertanya, "Kenapa kau tidak pernah tanya apa-apa padaku?" Takezo tersenyum samar, menyadari bahwa Matahachi terus-menerus menanyai Akemi tentang pekerjaannya dan ayahnya. Akemi akhirnya berkata pelan, "Aku berumur 15. Takezo menjawab, "Aku 17. Akemi menatapnya, lalu berbisik, "Kau terlihat seperti umur 30. Takezo akhirnya bertanya, "Mengapa kau berada di medan perang saat itu?" Adegan berganti. Matahachi berjalan di dalam rumah, menemukan sebuah peti penuh pedang dan senjata perang. Akemi, dengan suara pelan, mengaku kepada Takezo, "Kami pencuri." Sementara itu, Oko berdiri di belakang Matahachi, berkata pelan, "Kami menjual senjata yang kami ambil dari medan perang." Takezo, yang masih bersama Akemi, melihat seorang pria mengintai di dekat mereka. Dia bertanya, "Siapa itu?" Akemi terdiam, lalu tiba-tiba mengambil batu, melemparkannya dengan keras ke arah pria itu. Takezo menahan Akemi agar berhenti melempar. Dengan tubuh gemetar, Akemi berkata pelan, "Itu Tsujikaze Tenma, orang yang membunuh ayahku."
Di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam, dan cerita gelap masa lalunya menjadi bagian dari perjalanan Takezo yang perlahan berjalan menuju takdirnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan kelanjutannya di Sajak Manga. Sampai jumpa di chapter berikutnya.